Selama 65 hari 2 bulan penuh sendirian dalam kegelapan. Tidak ada suara, tidak ada yang tahu di mana kau berada. Bahkan kau sendiri tidak yakin apakah kau bisa keluar dari situ hidup-hidup. Dan inilah kisah Kala Brown. Mari kita mulai dari awal. Di tahun 2016 di sebuah daerah pedesaan Carolina Selatan, Amerika Serikat, disinilah tinggal seorang wanita bernama Kala Brown. Dia berusia 30 tahun yang dikenal ceria, pekerja keras, dan baru saja memulai hubungan baru yang membuatnya bahagia. Pasangannya bernama Charles Carver. Mereka berdua saling mencintai dan berencana membangun masa depan bersama. Untuk sementara, mereka bekerja serabutan untuk menambah penghasilan. Salah satunya adalah merawat tanah milik orang lain. Orang yang mempekerjakan mereka bernama Todd Kohleb. Bagi dunia luar, Todd adalah sosok yang sukses. Seorang agen properti yang sangat mapan, punya rumah mewah, kendaraan bagus, berpenampilan rapi, dan sopan dalam berbicara. Tetangga mengenalnya sebagai pria tertutup, tapi dia tidak pernah menimbulkan masalah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenang itu tersembunyi jiwa yang gelap, di mana ternyata dia adalah seseorang yang telah mencabut nyawa orang lain dengan dingin lebih dari 1 dekade lamanya dan tanpa pernah terungkap. Todd lahir pada tahun 1966. Sejak kecil ia menunjukkan tanda-tanda perilaku menyimpang, seperti dia sangat kejam pada hewan, suka mengancam, dan tidak punya empati. Di usia remaja, ia pernah menembak dan melukai seseorang, lalu dia sempat dihukum penjara. Namun setelah bebas, dia seolah bangkit kembali. Ia membangun bisnis, punya reputasi baik, tapi sisi gelap dari dirinya tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya sedang menunggu kesempatan. Dan kesempatan itu akhirnya datang ketika Kala dan Charles melangkah masuk ke tanahnya. Tanggal 31 Agustus tahun 2016, pagi itu cukup cerah. Kala dan Charles berangkat menuju lahan milik Todd di daerah perdesaan Moray. Mereka disuruh menunggu di halaman. Todd menyambut mereka. Tampaknya biasa saja, tidak ada tanda bahaya. Tak lama kemudian, Todd kembali ke halaman. Tapi kali ini tangannya tidak kosong. Ia memegang sebuah pistol. Dan tanpa kata peringatan, tanpa ancaman, ia mengangkat senjatanya dan langsung menembak Charles. Tembakannya tepat 3 kali dan tepat di bagian dada. Charles langsung terjatuh. Napasnya seketika terhenti di sana, tepat di depan mata Kala yang terpaku ketakutan dan tidak mampu bergerak. Charles Carver adalah orang yang dicintainya, tak ia sangka tewas seketika di depan matanya. Todd kemudian berbalik ke arah Kala. Ia tidak membunuhnya saat itu. Ia punya rencana lain. Ia merantai leher Kala, mengikat tangan dan kakinya erat-erat, lalu menyeretnya masuk ke dalam hutan menuju sebuah bangunan yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Di sana ada sebuah kontainer pengiriman besi dengan panjang beberapa meter, cukup dingin dan kedap suara. Dan di sanalah dia mengurungnya. Pintu besi itu ditutup rapat-rapat, dikunci, dan Kala di sana sendirian dalam gelap. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kala hidup di ruang yang sempit itu. Cahaya matahari nyaris tidak masuk. Udaranya sangat pengap, dan jika malam tiba, dinginnya sangat menusuk, dan jika siang hari, panasnya juga sangat menusuk. Todd hanya datang sesekali untuk memberi makan secukupnya, air secukupnya, dan hanya cukup untuk bertahan hidup, tidak lebih. Ia memperlakukan Kala bukan sebagai manusia, melainkan sebagai barang miliknya, sesuatu yang ia simpan sesuka hatinya. Coba kalian bayangkan bagaimana menjadi Kala. Setiap detik, dia tidak pernah tahu apakah hari ini dia akan bebas atau dibunuh. Dia tidak tahu apakah orang-orang yang ia kenal sedang mencarinya, dan dia juga tidak tahu apakah dunia sudah melupakannya. Tapi di tengah kegelapan itu, Kala tidak menyerah.
Ia menanamkan satu hal dalam pikirannya. Dia selalu berkata, "Aku harus hidup, aku harus keluar." Dan ia menyimpan kekuatannya sambil mengamati kebiasaan Todd. Ia mengamati sambil menunggu celah dan menunggu kesempatan. Sementara itu, Todd merasa aman. Ia yakin tidak ada yang tahu karena dia sudah menyembunyikan jejaknya begitu lama. Polisi pun belum menemukan petunjuk apa-apa. Tapi dia lupa satu hal, kalau Kala masih hidup dan wanita itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Saat Kala terkurung di dalam kontainer, keluarganya di luar sana ternyata sedang cemas luar biasa karena Kala dan Charles menghilang begitu saja tanpa pesan dan tanpa jejak. Tidak seperti kebiasaan mereka yang selalu berpamitan ketika mereka akan pergi. Dan akhirnya keluarga melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Penyelidikannya cukup berjalan lambat. Awalnya polisi mengira mereka itu kabur bersama pergi ke sebuah tempat. Namun kerabat mereka bersikeras karena merasa ada yang tidak beres. Dan setelah ditelusuri, jejak terakhir yang diketahui adalah mereka pergi ke lahan milik Todd Kohlhepp. Polisi sempat mendatangi tempat itu, tapi Todd mengatakan bahwa mereka sudah pergi. Dan mereka juga tidak melihat adanya tanda-tanda kejahatan di sana. Dan tanah milik Todd cukup luas, hutannya lebat. Namun di sana, kontainer besi itu tersembunyi dengan baik. Karena tidak merasa ada yang janggal, polisi pun pergi meninggalkan rumah Todd. Namun keluarga Kala tidak berhenti. Mereka mendesak dan terus mendesak. Karena bagi mereka ada sesuatu yang mengganjal. Dan ternyata insting mereka benar, bahkan sangat benar. Tanggal 3 November tahun 2016, hampir 3 bulan sejak Kala menghilang. Polisi kembali ke lahan Todd, dan kali ini mereka lebih teliti. Mereka kembali dan menyisir hutan dan mencari setiap sudut lahan milik Todd, hingga akhirnya mereka melihatnya. Sebuah besi tertutup rapat di balik pepohonan. Petugas kemudian mendekat, dan perlahan-lahan mereka mendengarkan suara dari dalam tersebut. Dan ketika mereka berdiri di sampingnya, mereka mendengar sesuatu hal. Mereka mendengar suara ketukan dari dalam. Cukup lemah namun jelas terdengar. Jantung para petugas berdegup kencang. Mereka kemudian memastikan dan mengatakan, "Siapa yang ada di dalam?" Dengan suara lirihnya ia menjawab, "Tolong, tolong keluarkan aku." Kunci akhirnya dibuka dengan paksa. Pintu besi berat itu akhirnya terbuka, dan di sana, di sudut ruangan gelap, terbaring seorang wanita kurus, lemah, dirantai di leher, dan itulah Kala Brown yang masih hidup. Do you know where your buddy is? Dan saat dibebaskan, kata pertamanya adalah, dia menembak Charlie, dia membunuh Charlie. Dan akhirnya Todd ditangkap. Penangkapan Todd bukan hanya sekedar menyelesaikan satu kasus itu saja ternyata. Dengan penangkapan tersebut, mereka membongkar kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Dan saat diinterogasi, dengan tenang dan dingin, Todd mengaku bahwa dia bukan sekedar penculik, tapi dia adalah seorang pembunuh berantai. Di tanahnya sendiri, polisi menemukan 2 mayat lagi, sepasang suami istri yang sudah dilaporkan menghilang sejak tahun 2015. Ternyata mereka juga dipekerjakan oleh Todd, kemudian dibunuh karena alasan yang sepele katanya. Tapi itu belum semuanya. Todd mengaku pula atas pembantaian di sebuah toko sepeda motor pada tahun 2003, dan di mana korbannya adalah 4 orang tewas tertembak. Kasus yang sudah selama 13 tahun menjadi misteri tak terpecahkan, dan selama itu pelakunya berjalan bebas di antara masyarakat. Total ada 7 nyawa yang direnggut oleh Todd, dan bisa jadi lebih banyak karena Todd sendiri mengaku mungkin ada korbannya yang terlupakan. Persidangan berlangsung pada tahun 2017. Todd Kohlhepp mengaku bersalah atas semua tuduhan. Ia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Ia tidak akan pernah lagi melihat dunia luar. Sedangkan Kala Brown, dia selamat. Fisiknya perlahan-lahan pulih. Namun luka batinnya mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi dia berhasil bangkit. Ia hadir di pengadilan, menatap pelakunya langsung. Ia sudah tidak takut lagi, dan ia berani bercerita dan membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang selamanya.